Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur ketika kita percaya, maka Roh Kudus memasukkan kita di dalam tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah saudara mengasihi gereja Tuhan? Saudara, ketika engkau mengasihi gereja Tuhan, maka cara pandangmu kepada gereja berbeda. Sikapmu kepada gereja berbeda. Saudara, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk kita mengasihi gereja Tuhan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kita sama-sama mengetahui perpindahan orang-orang Kristen dari gereja yang satu ke gereja yang lain cukuplah banyak terjadi di dalam pelbagai masa. Tetapi mungkin makin ke sini, makin besar frekuensi perpindahan tersebut. Saudara, perpindahan tersebut tentu ada pelbagai alasan. Antara lain, orang Kristen pindah rumah. Namun tidak kurang juga ada orang-orang Kristen yang sedang mencari gereja yang sempurna. Dalam arti tidak ada cacat celah. Oleh karena itu mereka berpindah-pindah gereja. Tentu pencarian seperti ini tidak akan mendapatkan gereja yang seperti diharapkan oleh orang Kristen tersebut. Karena kita harus menyadari di mana ada kumpulan manusia, pastilah ada pergumulan. Hal yang terpenting ketika kita terlibat di dalam sebuah gereja, maka kita harus menyadari bahwa gereja itu memang memiliki ajaran yang sehat di dalam bersandar kepada firman Allah dan di dalam mengenal Yesus Kristus. Mari kita membaca firman Allah dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1-7. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, gereja mula-mula semakin bertumbuh dengan jumlah orang yang percaya. Dari awal kita menyaksikan betapa indahnya kasih dan perhatian serta kepedulian orang-orang percaya yang satu dengan yang lain. Namun, dengan berkembangnya jumlah orang percaya, maka kita melihat timbullah kesulitan terkait dengan perhatian daripada gereja Tuhan. Namun justru dengan hal itu gereja terus belajar dan bertumbuh dan lebih menjadi berkat ketika gereja mau terus belajar bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, yang pertama, pelayanan tubuh Kristus semakin baik ketika lebih banyak orang percaya terlibat di dalam melayani satu dengan yang lain. Saudara, firman Allah berkata, pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, gereja mula-mula semakin bertambah jumlah orang percaya. Tetapi yang melayani adalah para rasul. Tentulah saudara-saudara, dengan jumlah orang yang dilayani begitu banyak, maka ada pergumulan-pergumulan tersendiri. Di antaranya adalah yaitu orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Saudara, orang-orang Yahudi berbahasa Yunani adalah orang-orang Yahudi yang diaspora, yang tinggal di pelbagai wilayah
yang berkumpul ke Yerusalem, sedangkan orang Ibrani adalah orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Saudara, mereka merasa bahwa perhatian kepada janda-janda mereka itu agak diabaikan. Saudara, disitulah saudara-saudara, para rasul tidak langsung mengambil alih tugas-tugas itu, tetapi para rasul meminta supaya dipilih saudara-saudara yang dengan kriteria yang baik, yaitu orang-orang yang rohani, yaitu penuh roh dan hikmat, supaya mereka bisa diangkat melayani meja, yaitu melayani kebutuhan-kebutuhan orang ini, yaitu 7 orang itu. Saudara, ini sesuatu hal yang baru di dalam gereja Tuhan, yang sebelumnya belum ada, saudara. Saudara, di sini kita belajar pergumulan yang terjadi dalam gereja tidaklah memberitahukan bahwa gereja itu penuh dengan cacat celah, tidak. Tetapi justru, saudara, pergumulan dihadapi gereja, Tuhan ingin menolong gereja, harus banyak belajar untuk terus bertumbuh dan berkembang. Mungkin sesuatu yang tidak pernah dilakukan di masa lalu, tetapi karena sekarang ada sebuah kebutuhan, gereja harus melakukan di dalam kasih Tuhan. Saudara, perkembangan gereja membutuhkan juga satu perubahan di dalam melayani. Tetapi satu hal yang tetap sama, bagaimana gereja tetap bisa menjadi berkat, dan gereja bagaimana tetap efektif di tengah dunia, yaitu ketika orang-orang percaya di dalam gereja terlibat bersama-sama melayani. Saudara, ini hal yang prinsip yang sama dari zaman ke zaman. Dengan metodologi yang berbeda, dengan masa yang berbeda, tetapi prinsip ini sama. Saudara, gereja menjadi gereja yang menjadi berkat ketika seluruh orang percaya di dalam gereja itu. Semua melayani. Saudara, jika semua melayani, maka tidak ada seorang pun yang tidak terlayani. Tetapi jika semua orang mau dilayani, maka semua orang tidak ada yang dilayani. Saudara, marilah kita sebagai orang percaya, kita terlibat melayani bersama-sama. Karena dengan demikian, saudara, gereja terus bertumbuh dan terus berkembang. Karena gereja tidak dimaksudkan Tuhan bergantung kepada 1-2 orang. Tetapi gereja yang sehat adalah ketika setiap anggota gereja terlibat di dalamnya, memberikan sumbangsi pelayanannya, sehingga gereja boleh bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Sudahkah saudara terlibat melayani di dalam gereja Tuhan? Yang kedua, pemberitaan firman Tuhan dan doa adalah pelayanan yang utama dan harus diutamakan. Meskipun gereja harus tetap peduli kepada pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Saudara, firman Tuhan berkata begini, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Ayat ke-7 berkata begini, firman Allah makin tersebar, dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah banyak, juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara yang dikasih Tuhan, kita harus tahu apa yang menjadi panggilan utama daripada gereja Tuhan di tengah dunia ini. Saudara, gereja Tuhan memang patut memperhatikan kehidupan sosial, kehidupan ekonomi di dalam tubuh Kristus dan juga kepada masyarakat. Tetapi saudara-saudara, hal-hal itu tidak boleh menggantikan 2 hal yang sangat penting. Pemberitaan firman Tuhan dan doa. Saudara, itulah yang rasul-rasul tegaskan, bahwa mereka memilih 7 orang supaya mereka bisa memusatkan perhatian kepada pemberitaan firman dan doa. Dan saudara perhatikan, di ayat 7 dikatakan firman Allah makin tersebar dan jumlah murid Yerusalem makin bertambah juga. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Saudara, begitu penting pemberitaan firman dan doa. Karena pemberitaan firman dan doa itu adalah pekerjaan menjala manusia. Bukankah itu panggilan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus bahwa Petrus adalah penjala ikan, tetapi Yesus memanggil dia untuk menjadi penjala manusia. Bagaimana menjala manusia? Yaitu Petrus berkhotbah, menyampaikan firman Allah. Saudara, Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Saudara, itulah yang utama dan patut diutamakan, dipentingkan, yang harus terus didoakan, supaya firman Tuhan terus diberitakan,
sehingga semakin banyak orang mendengar akan Injil, sehingga semakin banyak orang yang dijamah oleh kasih Tuhan dan mengenal Yesus Kristus. Saudara, ada banyak pergumulan, ada banyak hal-hal yang dibutuhkan di dalam gereja Tuhan, tetapi mari kita selalu waspada. Jangan hal-hal lain itu membuat pemberitaan firman dan doa dikurangi, bahkan tidak dipentingkan. Saudara, jikalau terjadi seperti itu, maka gereja tidak lagi berfungsi sebagai gereja. Saudara, gereja ketika mengenal Yesus tidak langsung dibawa ke surga, tetapi Tuhan meninggalkan gereja di muka bumi. Karena gereja bukan dari dunia, dan gereja masuk ke dalam dunia. Untuk apa? Gereja harus memberitakan firman. Karena gereja bukan dari dunia, gereja membawa berita dari Tuhan kepada dunia ini. Itulah pemberitaan firman Tuhan. Dan disertai dengan doa. Karena doa merupakan hubungan relasi kita dengan Tuhan. Di mana Tuhan menyatakan kuasa dan kasih-Nya ketika kita dekat dengan Dia. Saudara, mari kita menjadi orang-orang percaya. Selain melayani satu sama lain, mengasihi, kita menjadi orang-orang yang juga memberitakan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Berkati firman-Mu sehingga menjadi meterai dalam hati kami, dan kami boleh menyadari betapa kami harus terus belajar sebagai orang percaya untuk kami efektif di tengah dunia. Dan kami ingat ada dua hal yang penting untuk kami kerjakan: memberitakan firman dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.